Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa belajar di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai hukum Newton tentang gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak pada suatu benda dan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian tentang jarak, perpindahan? Ibu berharap kalian masih mengingatnya. Ya, mari kita mulai. Hukum Newton tentang gaya. Newton mendefinisikan atau membagi 3 gaya, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum pertama Newton itu dikenal dengan istilah kelembaman atau inersia. Kalian tentunya pernah memiliki pengalaman dalam mengendarai atau ketika menaiki mobil atau kendaraan. Ketika mobil sedang melaju dengan kencang, namun tiba-tiba berhenti, mengerem mendadak, apa yang kalian rasakan? Iya, tentunya tubuh kita akan terpental kemana? Ke depan atau ke belakang? Ke depan, ya betul. Ketika mobil sedang melaju kencang dan tiba-tiba berhenti, kita akan secara otomatis ikut bergerak ke depan. Nah, seperti itu. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, hal itu berhubungan dengan sifat inersia atau kelembaman suatu benda. Newton mendefinisikan bahwa benda yang tidak memiliki resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan ketika dia dalam keadaan bergerak. Secara matematis, Newton merumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk hukum Newton yang kedua, itu berhubungan dengan percepatan gerak sebuah benda. Ketika kalian mendorong sebuah meja seorang diri dibandingkan dengan kalian mendorong sebuah meja dibantu oleh 3 atau 2 orang teman, apa yang kalian rasakan? Atau bagaimana pergerakan dari meja tersebut? Mana yang bergerak lebih cepat ketika kalian mendorong sendiri atau dengan teman-teman kalian? Ya, tentunya meja akan bergerak lebih cepat ketika meja didorong oleh beberapa orang. Artinya apa? Gaya yang bekerja pada meja tersebut ketika didorong oleh beberapa orang itu akan lebih besar daripada ketika meja itu didorong oleh 1 orang anak saja. Nah, ketika meja tersebut diberikan sebuah beban atau massa, misalnya buku-buku pelajaran kalian ditumpuk di meja tersebut dan salah seorang dari kalian mendorong meja itu, apa yang terjadi pada meja tersebut? Bagaimana percepatan meja tersebut bergerak dibandingkan dengan meja yang kosong atau tidak ada beban, tidak ada massa? Ya, tentunya meja yang berisi massa atau memiliki massa yang lebih besar akan bergerak lebih
pelan daripada meja yang tidak ada masanya. Dengan catatan, gaya yang bekerja pada meja tersebut adalah sama. Sehingga hukum kedua Newton didefinisikan dengan bahwa percepatan gerak sebuah benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja, namun berbanding terbalik dengan massa. Atau diformulasikan sebagai A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan sebuah benda, sigma F adalah resultan gaya yang bekerja, dan M adalah massa dalam kilogram. Di sini Ibu akan memberikan contoh dari video pengaruh gaya gesek terhadap percepatan sebuah benda. Ingat, gaya gesek itu merupakan sebuah gaya, namun arah dari gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Di sini ada video yang dibuat oleh teman-teman kalian mengenai pengaruh gaya gesek di udara. Mari kita saksikan. Nah, dari tayangan video tersebut, maka besar gaya gesek itu akan memperlambat laju atau memperlambat dari percepatan benda tersebut. Untuk hukum ketiga Newton itu berhubungan dengan gaya aksi dan reaksi. Ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua juga akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar pada benda pertama, namun berlawanan arah. Atau secara formula dapat dirumuskan F aksi sama dengan negatif atau min F reaksi. Contohnya bagaimana? Ketika kita berenang, tangan kita mengayuh ke depan dan memberikan gaya kepada air. Nah,
ke belakang. Akan tetapi sebaliknya, air memberikan gaya dorong atau gaya reaksi yang berlawanan arah dengan gaya kita, yaitu gaya ke depan. Sehingga perenang itu akan melaju atau meluncur ke arah depan. Untuk memahami apakah kalian telah mencerna atau berhasil dalam proses pembelajaran ini, mari kita diskusikan buku siswa pada halaman 20 sampai halaman 22. Salah satu akibat dari gaya itu dapat menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak. Bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bagaimanakah suatu makhluk hidup itu dapat bergerak? Tentunya dia harus memiliki energi atau gaya agar dia dapat bergerak. Untuk pergerakan dari hewan atau makhluk hidup yang berubah, salah satu akibat yang ditimbulkan oleh gaya yaitu dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Untuk makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia, gerak atau pergerakannya itu dapat kita amati secara kasat mata. Namun, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga melakukan gerak? Tentunya iya, namun gerak dari tumbuhan itu tidak seperti gerak dari manusia atau hewan yang dapat terlihat dengan nyata perpindahannya. Nah, bagaimanakah gerak pada tumbuhan? Gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom, endo, itu berasal dari dalam, sehingga gerak pada tumbuhan itu berasal dari dalam sel. Contohnya itu gerak siklosis kloroplas akibat aliran dari sitoplasma. Untuk gerak higroskopis, higro itu perbedaan kadar air, sehingga gerak higroskopis itu dipengaruhi oleh adanya perbedaan kadar air dari dalam tumbuhan itu. Contohnya, itu pecahnya biji kacang polong atau pecahnya biji pacar air. Kemudian untuk gerak esionom, itu merupakan gerak yang dipengaruhi karena akibat adanya rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Contohnya itu ada 3 besar, itu ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Lalu bagaimanakah gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti itu? Mari kita baca. Gerak tropisme itu merupakan suatu gerak tumbuhan yang arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, sehingga arah datangnya rangsang itu mempengaruhi bagaimana gerakan dari tumbuhan itu. Untuk gerak tropisme itu ada gerak fototropisme atau gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya, rangsangan berupa cahaya, sehingga arah datangnya rangsangan yang berupa cahaya itu akan mempengaruhi arah gerak dari benda itu. Contohnya, tanaman itu akan selalu menuju ke daerah yang banyak cahayanya. Itu merupakan salah satu contoh dari gerak fototropisme positif. Kemudian gerak geotropisme. Geo itu berasal dari bumi, sehingga gerak geotropisme itu merupakan gerak
tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Contohnya apa? Akar itu akan selalu menuju ke dalam bumi, ke pusat bumi. Itu merupakan contoh dari geotropisme positif. Sedangkan untuk geotropisme negatif apa? Contohnya adalah batang. Batang itu selalu tumbuh ke atas, menjauhi pusat gravitasi bumi. Untuk gerak selanjutnya itu ada hidrotropisme. Hidro itu air, sehingga gerak tropisme yang dipengaruhi oleh air. Ada tigmotropisme. Tigmo itu sentuhan. Kemudian kemotropisme. Kemo adalah chemical atau zat-zat kimia. Kemudian untuk selanjutnya gerak taksis. Kalau gerak taksis itu adalah gerak pindah tempat seluruh bagian dari tumbuhan. Arah gerakannya itu dipengaruhi oleh sumber rangsang. Contoh, gerak Euglena viridis yang merupakan gerak dari fototaksis. Ketika ada cahaya, Euglena viridis itu akan bagaimana? Mendekati cahaya. Namun ketika cahayanya terlalu terang, intensitas cahayanya terlalu terang, maka Euglena viridis itu akan menjauhi cahaya. Tergantung dari sumber cahaya itu, intensitas cahayanya. Contoh gerak taksis yang kedua itu ada kemotaksis. Contohnya adalah gerak spermatozoa lumut dan paku. Terus ada juga gerak dari bakteri oksigen. Kemudian ada galvanotaksis. Galvano itu berarti apa? Listrik ya. Itu contohnya gerak dari Volvox glabator atau alga hijau yang berkoloni. Nasti atau gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nasti itu terbagi menjadi tigmonasti atau seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, kemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Untuk seismonasti atau tigmonasti, itu berasal dari kata seismo atau tigmo yang maknanya apa? Bergetar, getaran atau sentuhan. Sehingga seismonasti atau tigmonasti itu merupakan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Artinya arah datangnya getaran atau sentuhan itu tidak akan mempengaruhi arah dari gerak tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan putri malu. Arah datangnya rangsang yang berupa sentuhan ketika kita menyentuh tumbuhan putri malu, baik itu dari atas daun atau bawah daun atau ujung daun atau pangkal daun, itu tidak akan mempengaruhi arah menutupnya daun putri malu itu. Jadi daun putri malu itu akan tetap mengucuk ke bawah meskipun dia disentuh di bagian atas daun, bawah daun, ujung daun, ataupun pangkal daunnya. Sehingga arah sentuhan itu tidak akan mempengaruhi arah refleksnya atau arah gerakannya. Niktinasti. Nikti itu keadaan malam. Jadi contohnya bunga kupu-kupu atau daun dari lamtoro, petai Cina, itu dia akan menutup pada malam hari atau keadaan tidur. Fotonasti, foto itu adalah cahaya. Cahaya itu akan mempengaruhi gerak dari suatu tumbuhan. Namun arah datangnya cahaya itu tidak mempengaruhi arah
gerakannya dari tumbuhan itu. Contohnya apa? Bunga pukul 4. Dia pada pukul 4 pasti akan mekar. Kemudian termonasti. Termo itu adalah panas atau suhu. Gerak suatu tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya apa? Bunga tulip. Bunga tulip itu akan mekar ketika suhu mulai panas atau udara sekitar panas pada musim panas ya. Kemonasti. Kemo adalah zat kimia ya. Hidronasti. Hidro adalah air. Contohnya untuk hidronasti itu pada alang-alang ya. Daun alang-alang itu ketika musim kering atau musim kemarau dia akan menggulungnya. Nasti kompleks adalah nasti yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti itu. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat. Jaga protokol COVID-19. Stay at home and study at home.